kalangan rakyat Telumpo Coe, sampai saat ini, Pekta Barang dianggap sebagai sosok manusia misterius. Asal-usulnya masih simpang siur, namun kehadirannya mampu menjadikan dirinya sebagai tokoh di tengah pergolakan rakyat Bugis melawan penjajahan Belanda. Dari hasil penelusuran, ada yang mengatakan Peta Barang merupakan putra dari Wetenriawaru Pancaitana BCK Juara, Ratu Bone ke-28, yang memerintah tahun 1857 sampai tahun 1860. Ada juga yang mengatakan, ia adalah saudara laki-laki dari Wetenripada, istri dari Raja Gowa pertama Makulau Daeng Serang, Karaeng Lembang Parang, Sultan Muhammad Husain, Tumenangari Bunduna, Raja Gowa ke-34, yang memerintah tahun 1895 sampai tahun 1906. Sosok misterius itu, ada juga yang mengisahkan, ia adalah anak Fatimah Banri Datu Cita Arung Timurung, Ratu Bone ke-30, yang memerintah tahun 1871 sampai tahun 1895, dari hasil perkawinannya dengan Lama Guliga Karaeng Popo, putra Raja Gowa. Keduanya kawin pada bulan April tahun 1880. Dari perkawinannya itu, melahirkan 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Anaknya yang pertama laki-laki, tapi meninggal sejak usia muda tahun 1881. Sementara anaknya yang kedua berjenis kelamin perempuan, lahir tahun 1882, bernama Webunga Sutra Arung Apala. Inilah yang kemudian dipersiapkan sebagai putri mahkota untuk Raja Bone selanjutnya. Akan tetapi, juga meninggal di awal tahun 1895 dalam usia 13 tahun. Setelah Fatimah Banri meninggal pada tanggal 17 Februari tahun 1895, maka Lama Guliga Karaeng Popo berusaha untuk menggantikan istrinya sebagai Raja Bone selanjutnya. Untuk itu, ia mendekati adat 7, agar dirinya dapat diangkat menjadi raja di Bone. Akan tetapi maksudnya itu dihalangi oleh iparnya, yang bernama Lapawawoi Karaeng Segeri, yang pada waktu itu menjabat sebagai panglima perang di kerajaan Bone. Alasan penolakan itu, sebab ketika istrinya masih hidup, Karaeng Popo bersama pengawalnya sering melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat kecil. Dalam kondisi seperti itu, pembesar kompeni Belanda di Makassar, yang bernama Tuan Braan Manrits, berangkat ke Bone. Kemudian bersama adat 7, mengangkat Lapawawoi Karaeng Segeri sebagai Raja Bone, untuk menggantikan saudaranya. Seperti dikisahkan sebelumnya, bahwa anak laki-laki Fatimah Banri, yang meninggal tahun 1881, konon, beberapa tahun kemudian, ia bangkit dan hidup kembali. Lantas ia menuju istana Bolampare, untuk menemui ibunya. Namun ibunya tidak percaya, dan menolak anak itu untuk tinggal di istana. Penolakan ibunya itu menyebabkan sang anak meninggalkan Bone, menuju Belawa, wilayah kerajaan Wajo. Kemudian dari Belawa, ia meninggalkan Sulawesi menuju Gresik, Jawa Timur. Di Gresik ia belajar dan mendalami ilmu marifat. Secara bahasa, marifat berarti mengetahui sesuatu apa adanya, atau ilmu yang tidak lagi menerima keraguan. Sedangkan menurut istilah para sufi, marifat secara umum diartikan sebagai melihat Tuhan dari dekat dengan menggunakan mata hati.
Setelah sekian tahun belajar ilmu marifat di Gresik, maka ia kembali ke Sulawesi. Dalam hatinya sedih, karena negerinya masih dikuasai bangsa lain. Ia pun menyamar dan berkeliling mempelajari situasi Telumpocoe. Lembah dan gunung dilewati, utamanya daerah Bone, Cita, Lamuru, Sopeng, dan Tanete. Pada suatu hari, ia ditemukan oleh Petamangung ketika pulang dari pertapaan di Gunung Bawakaraeng. Petamangung adalah ipar dari Laparakasi Petasiga, Arung Pasempe. Petamangung kawin dengan saudara perempuan Laparakasi Petasiga Arung Pasempe yang bernama Wikumala Petatene. Dikisahkan, sekembalinya Petamangung dari pertapaan di Gunung Bawakaraeng, dalam perjalanan pulang itu, ia menemukan sosok orang tua yang sedang duduk sendirian, bersandar pada sebuah pohon beringin. Ketika ditanya, orang tua itu enggan menyebutkan namanya. Ia hanya terdiam menatap lurus. Tanpa pikir panjang, Petamangung mengajak orang misterius itu ke Pasempe. Ia pun bersedia menuruti ajakan Petamangung. Orang itu pun berdiri, lalu melambaikan tangannya ke salah satu arah. Namun tiba-tiba muncul dua ekor kuda di dekatnya, seekor berwarna hitam, dan yang satunya berwarna putih. Petamangung pun kaget dan heran atas kejadian itu. Keduanya pun menunggang kuda menuju Pasempek. Orang misterius memilih kuda warna putih, dan Petamangung naik kuda warna hitam. Setelah tiba di Pasempe, Petamangung mengantar orang tersebut ke istana Laparakasi Petasiga Arung Pasempe. Kemudian, Arung Pasempe menanyakan nama dan asal-usulnya. Akan tetapi orang tua itu hanya senyum membisu. Sebagai orang yang menghargai tamunya, Arung Pasempe hanya memaklumi keadaan seperti itu, dan mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Orang itu hanya bermohon, kiranya ditempatkan di loteng rumah untuk beristirahat. Sebagai tamu, orang tua itu dilayani dan disajikan makanan menurut tata cara kebangsawanan, tetapi tata cara pelayanan tersebut ditolaknya. Ia tidak menginginkan makanan dan lauk yang disajikan terpisah. Ia menghendaki agar seluruh jenis makanan dan lauk yang disajikan itu disatukan dalam satu piring saja. Tentu saja sikap dan perilaku orang tersebut, keengganan menyebut nama dan identitasnya, membuat Laparakasi Petasiga Arung Pasempe merasakan hal-hal aneh terhadap orang tersebut. Sikap dan keinginannya itulah mendasari Laparakasi Petasiga Arung Pasempe menamakan orang itu dengan Lapegi-pegi, artinya apa saja atau sembarang saja. Akhirnya kemudian orang misterius itu lebih kesohor dengan nama Petabarang. Selama di Pasempe, ia melakukan kegiatan layaknya seorang dukun atau sandro yang sakti, memiliki kekuatan magis dan menguasai kekuatan supernatural. Kemudian ia berpindah tempat ke tempat lainnya. Akhirnya terkenal sebagai orang sakti di wilayah Telumpocoe. Oleh karena itu, banyak riwayat tentang Lapegi-pegi, Petabarang, khususnya di wilayah kerajaan Bone, Sopeng, dan Baru. Bahkan ia dikisahkan tidak seperti manusia biasa, tetapi dianggap sebagai Tomanurung, atau orang yang turun dari langit, dan tidak diketahui asal-usulnya. Baiklah, kita tinggalkan asal-usul Lapegi-pegi Petabarang, yang masih menyisakan teka-teki silang. Selanjutnya kita bahas tentang pengembaraannya dalam melawan Belanda. Pada tahun 1905,
Belanda berhasil menguasai kerajaan Bone melalui peperangan yang disebut Rumpana Bone. Raja Bone Lapawawoi Karaeng Segeri kemudian diasingkan ke Bandung. Sementara putranya yang bernama Abdul Hamid Peta Ponggawae selaku panglima perang gugur dalam pertempuran itu. Dengan kekalahan itu, akhirnya Bone dikuasai Belanda. Dari sinilah bermula Lapegi-Pegi Peta Barang melakukan pergerakan yang membuat Belanda pusing 7 keliling. Setelah menguasai Bone, Belanda kemudian membubarkan Telumpocoe dan mengganti menjadi Afdeling Bone yang meliputi Bone, Wajo, dan Sopeng. Tak hanya itu, Belanda mulai merombak total sistem pemerintahan kerajaan, sehingga kekuasaan kerajaan nyaris tidak ada lagi. Para pejabat kerajaan dan pemangku adat hanya jadi boneka. Hal-hal inilah antara lain yang mendorong Lapegi-Pegi Peta Barang membuat keonaran di mana-mana. Dengan kemampuan supranatural yang dimiliki, ia kemudian membagi-bagikan jimat kepada seluruh pengikutnya. Lama-kelamaan pengikutnya semakin banyak. Bahkan untuk mengelabui Belanda, ia menyamar layaknya seorang dukun, disertai jimat dan jampi-jampi pamungkas. Jimat itu dikatakan memiliki kekuatan magis yang dapat menyelamatkan pemakainya dari bahaya dan menjadikan pemakainya kebal terhadap senjata. Pada kenyataannya, bagi yang percaya ternyata ampuh, karena memang Peta Barang memiliki ilmu marifat yang dipelajari bertahun-tahun pengembaraannya di tanah Jawa. Kini ia hadir kembali ke tanah Bugis untuk melanjutkan pengembaraannya dengan tujuan berbeda, yaitu mengusir Belanda. Ia melanjutkan perjuangan Peta Ponggawae. Pada bulan Juli tahun 1906, Peta Barang bersama pengikutnya mulai melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda di Bone. Ia mengadang dan menyerang tentara Belanda yang berpatroli. Meskipun hanya bersenjatakan tombak, keris dan kalewang, kelompoknya tak pernah gentar sedikit pun. Ketika Peta Barang memberikan kode serangan dengan teriakan Allahu Akbar, maka spontan pengikutnya menyerang. Setelah itu secara bersama melarikan diri masuk hutan. Tentu saja patroli Belanda tidak sempat menggunakan senapannya, sebab mendapat serangan secara tiba-tiba. Serangan awal Peta Barang tersebut berhasil dengan baik dengan membunuh dan melukai beberapa orang patroli Belanda. Gerakan Peta Barang tidak hanya mempunyai pengikut di Bone, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan, seperti Sopeng, Baru, Tanete, Segeri, Camba, maupun Sinjai. Oleh sebab itu, pasukan Belanda cukup mengalami kesulitan dalam menumpas gerakan Peta Barang, karena mendapat dukungan dari sebagian masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Bugis. Pergerakannya di wilayah Bone adalah Pasempe, karena tempat itu merupakan daerah yang aman dan strategis sebagai tempat persembunyian. Selain itu, penguasa Pasempe sejak dulu tak pernah berkhianat dan senantiasa mendukung dan menjadikan wilayahnya sebagai tempat pertahanan dan pengungsian raja-raja Bone. Pergerakan Peta Barang ternyata mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan bangsawan Bugis, seperti Latenri Sesu Arung Pancana, Matin Roeri Belawa, putra Ratu Tanete, yang sebelumnya membantu Belanda. Kemudian ia bergabung dengan Peta Barang, balik melawan Belanda. Dukungan juga diperoleh dari beberapa kelompok lain yang sering menyerang serta mencegat patroli Belanda, seperti kelompok bandit yang dipimpin oleh Andi Panambong di Sopeng.
Dukungan juga diperoleh dari gerakan yang dipimpin oleh Lanyimpa di daerah perbatasan Bone Selatan dan Sinjai. Lanyimpa mengorganisir penduduk kampung Lohe Batu untuk menyerang pejabat pemerintah Belanda yang ditempatkan di Bikeru pada tahun 1909. Gerakan yang didalangi oleh pengikut Peta Barang ini dengan mudah dapat dipadamkan oleh pasukan Belanda yang ditempatkan di Onderafdeling Bone Selatan. Demikian halnya dengan gerakan kerohanian yang dipimpin oleh Ambo Sida di kampung Lapajung di wilayah Onderafdeling Sopeng pada bulan Juni tahun 1911. Bahkan penguasa Segeri Pangkep saat itu juga menggabungkan diri, secara diam-diam mengirimkan bantuan keuangan kepada Peta Barang. Selain pengikutnya semakin luas, Peta Barang juga mendapat jaminan pangan dan pemodokan dari pengikutnya. Dari hari ke hari, kelompok Peta Barang semakin merajalela dan leluasa melakukan keonaran terhadap pemerintahan Belanda. Awal gerakannya tidak terlalu ditanggapi oleh penguasa Belanda yang berkedudukan di Bone. Akan tetapi lambat laun, gerakan Peta Barang semakin mengacaukan pemerintahan Belanda di wilayah Afdeling Bone. Pada bulan Februari tahun 1908, Peta Barang melakukan penyerangan terhadap bivak Belanda di Tanjung Patiro. Maka pemerintah Belanda mulai merencanakan menumpas gerakan Peta Barang. Untuk itu, Gubernur Celebes memerintahkan asisten residen Afdeling Bone untuk melancarkan penumpasan terhadap Peta Barang dan kelompoknya, karena jika dibiarkan, pengaruhnya bisa merambah di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, diperintahkan kepada Letu Pimentel memimpin satu pasukan untuk mengadakan patroli dan menangkap Peta Barang. Pada tanggal 2 April tahun 1908, pasukan patroli khusus yang dipimpin oleh Pimentel melancarkan serangan terhadap Peta Barang. Pada peristiwa itu, 5 orang pengikutnya gugur, namun Peta Barang berhasil meloloskan diri. Usaha pengejaran terus dilakukan di Baru dan Sopeng, yang dianggap sebagai tempat persembunyian Peta Barang bersama para pengikutnya. Pengejaran secara masif dilakukan oleh pasukan Belanda, menyebabkan posisi Peta Barang semakin terdesak. Dalam keadaan itu, Peta Barang kemudian berusaha menggabungkan diri dengan kelompok Andi Panambong, yang selama itu mengorganisir kegiatan perampokan di Sopeng. Penggabungan itu memberikan dorongan keberanian kepada para pengikut Andi Panambong untuk melaksanakan perampokan secara terang-terangan. Namun kegiatan perampokan itu memudahkan bagi pasukan Belanda, sebab dengan mudah Belanda dapat mengetahui tempat persembunyian Peta Barang dan Andi Panambong. Untuk memudahkan penangkapan Peta Barang dan Andi Panambong, pemerintah Belanda berusaha memanfaatkan penguasa lokal di wilayah Citas Sopeng. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1912, pasukan Belanda melancarkan serangan terhadap tempat persembunyian Peta Barang dan Andi Panambong di wilayah Onderafdeling Sopeng. Dalam penyerangan itu Peta Barang berhasil meloloskan diri, namun Andi Panambong gugur bersama beberapa orang pengikutnya. Kematian Andi Panambong tersebut berakibat hilangnya kekuatan terhadap kubu Peta Barang dalam melanjutkan perlawanan. Oleh sebab itu, Peta Barang kemudian mengungsi ke hulu Sungai Walimpong Sopeng. Di tempat persembunyian itu, sekali lagi, Peta Barang diserang oleh pasukan Belanda. Dalam penyerangan itu, Peta Barang kembali berhasil meloloskan diri.
Pada awal bulan Mei tahun 1913, Datu Cita berhasil mengetahui tempat persembunyian peta barang. Datu Cita selanjutnya memimpin langsung patroli rakyat untuk mengejar dan menangkap peta barang. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei tahun 1913, Datu Cita berhasil menangkap peta barang di tempat persembunyiannya di Ale Tinco, dalam wilayah Onder Afdeling Sopeng. Selanjutnya Datu Cita membawa peta barang ke Watang Sopeng dan menyerahkannya kepada pejabat sivil Belanda. Peta barang kemudian diajukan ke Pengadilan Bumi Putra di Watang Sopeng. Ia dinyatakan bersalah melakukan komplotan untuk menjatuhkan pemerintahan Belanda. Oleh sebab itu, berdasarkan surat keputusan Pengadilan Bumi Putra Watang Sopeng nomor 11 tanggal 15 Mei tahun 1913, pengadilan memutuskan dan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara bagi peta barang. Setelah divonis, peta barang selanjutnya dibawa ke Makassar untuk dipenjarakan. Akan tetapi, karena Gubernur Koenen yang sejak awal memandang peta barang sebagai seorang tokoh yang berbahaya dan merasa khawatir jika hanya dipenjarakan di Makassar, untuk itu diputuskan mengirim peta barang ke Batavia, sehingga pada tanggal 7 Juni tahun 1913, peta barang diberangkatkan ke Jawa. Setelah tiba di Jawa, peta barang ditempatkan di penjara sementara, sambil menunggu keputusan penentuan penjara yang tepat. Namun peta barang keburu meninggal. Berakhir sudah petualangan La Pegi-Pegi peta barang. Namun, sebagian masyarakat di daerah Bugis tidak percaya tentang kematian itu, terutama di kalangan pengikut dan keturunannya. Sehingga beberapa rumor berkembang bersifat mistis dan gaib, termasuk merujuk pada gelar yang disematkan oleh masyarakat, seperti peta Tori Sapae, artinya orang yang selalu dicari, karena konon saat beliau ditangkap dan akan dibawa ke penjara, tiba-tiba ia menghilang. Tak hanya itu, bahkan peta barang dikategorikan sebagai wali oleh sebagian masyarakat. Itulah kisah petualangan nyata peta barang, namun identitasnya hingga saat ini masih menyimpan teka-teki silang.